Rahmat Gobel punya cara sendiri menjawab problematika kelangkaan pupuk bersubsidi yang tengah dihadapi para petani saat ini. Dari daerah pemilihannya di Gorontalo, ia tidak henti-hentinya menggalakkan penggunaan pupuk tanpa subsidi guna meningkatkan hasil produksi maupun menjaga semangat juang para petani mewujudkan kemandirian pangan Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19. Di pasaran, harga pupuk tanpa subsidi memang relatif mahal jika dibandingkan dengan harga pupuk menggunakan subsidi pemerintah. Namun jika dibandingkan dari kualitas hasil panen, produksi panen yang dihasilkan saat menggunakan pupuk tanpa subsidi pemerintah memiliki hasil yang jauh lebih tinggi, bahkan kenaikannya bisa mencapai 2 kali lipat. Untuk membuat harga pupuk tanpa subsidi dapat dibeli para petani melalui koperasi, pemenuhan kebutuhan biaya untuk pengolahan lahan, pemenuhan kebutuhan benih dan pupuk, serta pengolahan hasil pasca panen ditangani oleh koperasi petani. Untuk membuat koperasi itu menjadi kokoh, Rahmat Gobel sendiri telah memberikan bantuan permodalan sebesar 2,5 miliar rupiah. Sumbangan bantuan keuangan yang bersumber dari dana pribadinya itu menjadi aset milik koperasi untuk memberikan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan biaya yang dibutuhkan petani. Pengarus utamaan penggunaan pupuk tanpa subsidi itu merupakan solusi alternatif menjawab dampak negatif yang ditimbulkan akibat kebijakan keuangan yang ditempuh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Pemerintah telah mengurangi anggaran Kementerian Pertanian. Pengurangan anggaran itu membuat biaya subsidi pupuk yang diberikan pemerintah semula direncanakan mencapai 24 juta ton berkurang menjadi 9 juta ton saja. Hal ini membuat jumlah pupuk bersubsidi yang akan disalurkan kepada para petani menjadi berkurang dan membuat petani berada dalam situasi yang sulit. Pengarus utamaan penggunaan pupuk tanpa subsidi sebetulnya telah digalakkan Rahmat Gobel semenjak ia dinobatkan sebagai wakil rakyat Gorontalo di DPR RI. Di tahun pertama masa jabatannya mengemban amanah di DPR RI, ia telah mengajak anak perusahaan milik Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Pupuk Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kaltim Indonesia untuk menggelar sejumlah demplot. Kedua perusahaan milik pemerintah itu diajak untuk merubah pola pikir petani terhadap pupuk tanpa subsidi. Proses edukasi itu digelar dalam bentuk demoplot untuk komoditi padi, jagung, dan tanaman hortikultura lainnya. Tahun ini, aksi yang digelar bukan lagi sebatas demplot. Rahmat Gobel telah meminta Kementerian Pertanian untuk mengintervensi lahan persawahan di Gorontalo seluas 50.000 hektar. Lahan tersebut akan dijadikan sebagai areal tanaman padi yang menggunakan pupuk tanpa subsidi. Melalui program ini, Rahmat Gobel berharap Gorontalo bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pemenuhan stabilitas pangan Indonesia.